sehingga kepastian bahwa kul huwa sopo to sejatine huwa yang punya nama Allah itu, yang ahad itu, yang tidak beranak dan diperanakkan itu. Sekali lagi itu ada ilmunya. Katakanlah kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakanlah kamu belum iman. Akan tapi oke, kamu telah Islam. Kalian telah berserah diri dengan tata aturan keselamatan, tatanan syariat yang intinya membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, menjaga kesatuan dan persatuan, kehidupan sosial yang baik, bangun diri keluarga dan lingkungannya yang baik, melakukan budidaya dan pemberdayaan telah kamu lakukan. Oke, kamu telah, katakan, kami telah Islam. Untuk itu wala yadkhul iman fi qulubikum, sebab perihal iman itu keniscayaan ada butiran yang di dalam dada, di dalam rasa hati nurani, dalam ikatan aku bersaksi. Sebab jika kamu iman tanpa ada ikatan bersaksi, maka kamu melihat diri saya kultus secara fisik jasadiah, karena saya itu Ahmad yang diperankan oleh Allah untuk menjadi Muhammad, untuk menjadi utusan Allah, keberadaannya sebagai Nur Muhammad. Jangan pandang saya sebagai unsur fisik, tapi sebagai utusan Allah. Ini hanya kamu jika ditunjukkan hakikatnya, ditunjukkan keberadaan diadat ala ghaibullah yang Allah namanya, sehingga saat kamu menyebut Allah, kamu mengetahui zatnya. Itulah ditunjukkan keberadaan hakikat yang daya kuat kamu bisa berbicara, kamu bisa berjalan, itu karena ada ruh dari Allah ditunjukkan. Itulah hakikat, yakni mengadanya jati diri fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Mengenal hakikat hidup, maka mengenal arah dan tujuan kehidupan. Dan mengenal arti taat dan patuh serta tunduk tidak dalam sebutan fanatik dan kultus. Jika kamu memiliki ilmu yang menjadikan adanya butiran iman di dalam hatimu, walaupun orang lain akan memandang seperti kultus, akan tetapi karena kamu mengetahui hakikatnya, la yadilkum min a'malikum syai'ah. Jika ketaatan dan kepatuhan setelah dalam ikatan aku bersaksi dengan sebenar-benarnya, bersaksinya rasa hati atas mengadanya diri Tuhan, tidak akan sedikit pun mengurangi amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Wawasan, pengetahuan yang kalian telah miliki tidak hilang atau sirna dan sia-sia, justru menjadi anugerah mengetahui muara induk wawasan dan pengetahuan di dalam rasa hati nurani, karena telah mengenali wujud nyata Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Maka ikatan janji wujud ikatan aku bersaksi, sehingga dalam ketaatan yang dikenal adalah mutlak. Ini yang tersebut dalam ayat 7. Wa dzkuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih
idh qultum samina wa ata'na. Jika ketaatan dan kepatuhan setelah dalam ikatan aku bersaksi ini tidak akan sedikit pun mengurangi amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Dan kepada mereka yang telah dalam ikatan aku bersaksi dikatakan, ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Sebenarnya ayat ini teguran saat ada beberapa sahabat di zaman itu, seandainya kita itu saling tukaran, saling benarnya sendiri begitu. Kemudian waktu kurun imatullah, salah satunya kan begitu. Ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan dengan kamu. Wujud anugerah nikmat Allah ditunjukkan keberadaan Dia Zat Al-Ghaib yang Allah namanya. Ditunjukkan itulah pintu pulang kembali selamat kepada Tuhan, mengetahui alamat kembali ke Tuhan yang selamat, yang paripurna. Ikatan janji kebersaksian atas umatan wahidah dari diri yang satu, umat yang satu. Diingatkan bahwa setelah dalam ikatan saya bersaksi bahwa sehingga memiliki pengetahuan untuk diterapkan sebagai sebuah perilaku di dunia, ditempatkan sebagai alat atau media atau kendaraan hati nurani dan rasa menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya. Dunia bukan tujuan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak sebagai tujuan. Idh qultum samina wa ata'na wattaqullah. Ketika kamu menerima inisiasi kemudian mengatakan kami dengar dan kami taat dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yakni diinisiasi metode tunjuk dengan inisiasi bisik, ditunjukkan keberadaan Dia Dzatullah di dalam rasa hati nurani, sehingga menjadi terang, sehingga menjadi jelas, sehingga menjadi gamblang, sehingga menjadi terwoco bagaimana taat, patuh dan tunduk berserah diri itu. Untuk apa di dunia? Tahu misi, tahu visi, tahu tujuan hidup secara personal, secara pribadi. Sehingga pada saat sesama yang mengetahui sama mengetahui tujuannya, seharusnya mengelolanya akan lebih terang. Membangun, mengembangkan kesadaran perilaku takwa, yakni tidak berpecah belah, pemberdayaan, budidaya, kemandirian, dan perilaku kesalehan. Innallah al-mubidati sudur. Sungguh sesungguhnya Allah dikenali keberadaan al-ghaibnya, zatnya yang wajib wujudnya, mutlak keberadaannya, berada di dalam dada, di dalam hati nurani, di dalam rasa. Sungguh Allah itu maha berilmu, maka mutlak keberadaannya dikenali dengan ilmu, sehingga akan mengetahui hakikat, bukan sebagai narasi. Hakikat itu bukan sebagai sebuah narasi deskripsi pendapat, tapi ada wujudnya begitu ya. Keberadaan zatnya yang diadil ala ghaibullah tersimpan di dalam dada, di dalam rasa hati nurani menjadi jelas, dan itu jadikan tujuan. Ditunjukkan dengan inisiasi oleh yang khasah serta wenang, maka salafus soleh, para aulia telah mengungkap man laisa seh sopon di dunya orang diwi guru yang menunjukkan keberadaan diri Tuhan
yang menunjukkan bagaimana cara bertauhid, yang menunjukkan pintu kembali pulang, yang menunjukkan hakikat sehingga mengetahui posisi hidup, untuk apa hidup. Maka gurunya adalah setan, man laisa fa syaitanu sayhuhu. Itu bukan ungkapan kita dari salafus saleh. Juga tersebut di dalam surat Al-Baqarah 80. Supaya enggak makan waktu, saya baca maknanya. Wa qala lan tamana il ayam ma'dudat. Jadi lantamasana, sama sekali begitu. Ini merupakan pendapat kita ini supaya berpikukuh ya. Sering kita mendengar ungkapan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, sehingga banyak orang itu ya ndak apa-apa, yang penting wis muni la ilaha illallah, kok mlebu neraka ya sediluk bar kowe kan kok ndek nggone surga. Sediluk di neraka bathukmu kuwi. Kesonyo sak nyuk wae wis gak karuan lorone. Dan yang kedua, masalahnya ayatnya ternyata kan ndak begini. Wa qala lan tamasana annar ila ayam ma'dudat. Qul atakhudub indallah ahdan. Mereka serempak sepakat mengatakan kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka karena kami telah mengatakan la ilaha illallah sebagai kunci surga, sehingga dosa kami paling hanya sebentar di neraka, kecuali hanya beberapa hari saja di neraka. Permasalahannya ini, intinya kul attakhadtum indallah ahdan, sudahkah kamu menerima ikatan janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Sudahkah kamu bertatap muka? Allah nggak ngejawantah maka membuat wakil, itu jawabannya kan begitu. Tapi di sini diungkapkan sepertinya mukotob. Sudahkah Allah ki moron di omahmu, kemudian neken janji, gak apa-apa kowe dosa sithik engko tak kek neraka sediluk wae. Wis to gak apa-apa, engko tak entas tak kek surga. Ataukah kamu hanya berprasangka, intuisi, merasa, kemudian kamu ungkap, kamu katakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Jika kamu jujur tidak mengetahui, maka kamu akan mengetahui jawabannya. Maka di Ar-Ra'd 19 terungkap al-haq sebagai kebenaran hakikat dari diri Tuhan. Tanpa al-haqnya sesungguhnya manusia meraba-raba, mengira-ngira, menafsir-nafsir, berprasangka, bahkan a'ma, buta. Afaman ya'lamu annama unzila ila kami rabbikal haq. Adakah orang yang berilmu, apakah orang yang berilmu, bukan perihal pengetahuan, bukan perihal wawasan, bukan perihal wacana. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu untuk mengetahui hakikat sesuatu, ilmu yang membuka hakikat keberadaan al-haknya, bahwasanya apa yang diturunkan, ditunjukkan dengan metode inisiasi bisik kepadamu dari Tuhanmu. Kalimatnya Rob, berarti ada sistem. Tuhan membuat wakil Allah di muka bumi atau khalifah. Khalifah itu wakil Allah, bukan semua manusia. Khalifah mana? Khalifah itu wakil yang dekat, yang tahu persis,
yang sang muwakal, wakil muwakal, hubungannya adalah wakil muwakal. Apakah orang yang berilmu ditunjukkan dari sang wakil atau khalifah Allah di muka bumi sebagai yang hak sah dan wenang menunjukkan al-ghaibnya diri Tuhan, itu sama dengan orang yang hanya menafsir dan mengira-ngira. Orang yang meraba-raba tentang kebenaran. Sungguh hanya orang-orang yang berada di dalam inti sari lapis inti, ini disebut ulul albab. Ulul itu lapis, lubun. Lubun ulul albab. Ulul lapis, lubun inti. Inilah mereka yang disebut sebagai orang yang berakal. Yang mengetahui kebenarannya adalah mereka yang ulul albab. Kalau tidak mengetahui inti kehidupan, ya menafsir. Jadi afamanja'ala ma'anama ini kita pecah dalam uraian. Orang yang telah berada di dalam ilmu membuka hakikat, ilmu pembuka hakikat kehidupan, hakikat jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, yang ditunjukkan dengan inisiasi dari Tuhan, karena keberadaan di Tuhan gaib, tidak menampak ke permukaan, maka menunjuk wakil sebagai yang hak sah dan wenang menginisiasi. Itulah kebenaran al-haknya. Alladzi yu'funa bi ahadillah. Mereka itulah orang-orang yang memenuhi janji Allah dan mereka ini tidak merusak janji. Kemutlakan kan? Mengenal kebenaran akhirnya sebagai kebenaran adalah mereka yang telah terikat dengan janji Allah. Kan sangat jelas sekali. Sehingga mereka yang berada di dalam al-haknya, mereka yang tidak tersebut sebagai bid'ah, sehingga bid'ah itu terjawab dengan jelas, yakni mereka yang berada di dalam perintah. Jadi enggak kebingungan, ini perintah apa enggak? Ya jelas yang perintah sopo, yang diperintah sopo. Mereka yang telah terhubung dengan ikatan janji Allah sehingga berada dalam fakta menjalankan perintah sehingga tidak tersebut sebagai bid'ah. Waladzi yusalluna ma amarallah bih dan seterusnya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ini sholat kan maknanya akan terhubung manunggal. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang akan menjatuhkan, memperosokkan apapun yang kita jalani dalam kehidupan berdunia ini, dilakukan dengan sungguh-sungguh konsisten, tumemen, istiqomah, tumakninah, karena kita sadar sebagai hamba Allah, kita hanya sak dermo menjalankan perintah. Karena kita telah berada dalam ikatan ketaatan ma'rifah. Akibat tidak dalam ikatan saya bersaksi yang sebenar-benarnya kebersaksian, maka banyak manusia hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedang tentang kehidupan yang batin berdimensi akhirat